Sobat Trader, kembali lagi di Didimex Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang market setiap minggunya. Kembali lagi bersama saya Kania sebagai trading analis di Didimex dan tidak sendirian. Sudah ditemani oleh Miss Firda sebagai salah satu mentor di Didimex. Halo Miss Firda. Halo Miss Kania. Oke, kita lanjut aja langsung ke sesi Q&A-nya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana potensi pergerakan USD menjelang rilis CPI Amerika Serikat di minggu ini, Miss? Oke, fokus utama pasar minggu ini tertuju pada data CPI AS yang dijadwalkan rilis pada Rabu malam. Saat ini inflasi tahunan diproyeksikan naik dari 3,8% menjadi 4,2%. Sementara core CPI diperkirakan meningkat dari 2,8% menjadi 2,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih cukup kuat dan menjadi perhatian utama The Fed ya. Jika hasil aktual berada di atas ekspektasi, pasar kemungkinan akan kembali berspekulasi bahwa penurunan suku bunga akan tertunda lebih lama lagi gitu. Sehingga USD berpotensi menguat terhadap mayoritas mata uang utama. Namun, jika inflasi justru lebih rendah dari perkiraan, sentimen dovish terhadap kebijakan The Fed bisa kembali muncul dan memicu pelemahan USD. Trader perlu memperhatikan volatilitas tinggi terutama pada pasangan Euro USD, GBP USD dan juga XAU USD. Oke, next untuk pertanyaan kedua. Apa dampak core CPI terhadap pergerakan pasar forex dibanding CPI pada umumnya, Miss? Nah, core CPI ini sering dianggap lebih penting oleh pelaku pasar karena tidak memasukkan komponen makanan dan energi yang cenderung fluktuatif. Minggu ini, core CPI bulanan diproyeksikan naik dari 0,4% menjadi 0,5%. Sedangkan core CPI tahunan diperkirakan naik dari 2,8% menjadi 2,9%. Situasi ini menunjukkan bahwa tekanan harga di sektor inti ekonomi masih bertahan. Jika angka aktual melampaui ekspektasi, pasar dapat menganggap inflasi masih terlalu tinggi untuk mendorong pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat ya. Akibatnya, USD berpotensi mendapatkan dukungan tambahan. Bagi trader pemula ya, memahami perbedaan CPI dan core CPI sangat penting karena seringkali pergerakan terbesar justru dipicu oleh data-data core CPI yang dianggap lebih mencerminkan tren inflasi jangka panjangnya. Oke, untuk next question, pertanyaan ketiga. Bagaimana prospek CAD menjelang keputusan suku bunga Bank of Canada atau BOC, Miss? Oke, di hari Rabu malam, Bank of Canada akan mengumumkan overnight rate yang diperkirakan tetap di level 2,25%. Saat ini, pasar lebih fokus pada pernyataan kebijakan dan konferensi pers dibandingkan angka suku bunganya sendiri. Jika BOC memberikan sinyal bahwa inflasi masih terkendali dan peluang pemangkasan suku bunga terbuka dalam beberapa bulan ke depan, CAD berpotensi melemah. Sebaliknya, jika BOC menegaskan bahwa kebijakan moneter masih perlu ketat untuk menjaga inflasi, CAD dapat memperoleh sentimen positif. Oleh karena itu, untuk trader pemula tidak hanya perlu melihat keputusan suku bunga, tetapi juga memahami bagaimana bank sentral memandang kondisi ekonomi ke bulan ke depan. Oke, untuk pertanyaan keempat, mengapa konferensi pers Bank of Canada bisa lebih berpengaruh daripada keputusan suku bunganya? Ya, karena pasar saat ini masih memperkirakan suku bunga tetap di 2,25%, sehingga kejutan terbesar justru bisa datang dari komentar pejabat BOC. Jika dalam konferensi pers muncul indikasi perlambatan ekonomi yang lebih dalam satu atau peluang pemangkasan suku bunga lanjutan, investor bisa segera menjual CAD. Sebaliknya, jika BOC menyoroti ketahanan ekonomi Kanada dan risiko inflasi yang masih tinggi, CAD bisa berpotensi menguat. Situasi ini menunjukkan bahwa trader perlu memperhatikan tidak hanya data utama, tapi juga komunikasi bank sentral yang sering menjadi petunjuk arah kebijakan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan kelima, bagaimana peluang pergerakan euro menjelang keputusan suku bunga ECB?
Ya, di hari Kamis malam, European Central Bank dijadwalkan mengumumkan main refinancing rate yang diperkirakan naik dari 2,15% menjadi 2,40%. Jika kenaikan ini benar-benar terjadi dan ECB memberikan pandangan optimis terhadap ekonomi zona euro berpotensi mendapatkan dorongan penguatan. Namun, tantangannya adalah pertumbuhan ekonomi Eropa yang masih relatif lambat dibandingkan Amerika Serikat. Apabila ECB terdengar lebih hati-hati dalam pernyataannya, penguatan euro bisa terbatas. Oleh karena itu, trader perlu melihat kombinasi antara keputusan suku bunga dan nada kebijakan yang disampaikan oleh ECB. Oke, untuk pertanyaan ke-6, seberapa pentingkah konferensi pers ECB bagi trader Euro USD, Miss? Oke, untuk konferensi pers ECB ini seringkali memicu volatilitas yang lebih besar dibandingkan pengumuman suku bunga itu sendiri. Pasar akan mencari petunjuk apakah ECB masih membuka peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut atau justru mulai mempertimbangkan kebijakan yang lebih longgar lagi. Jika Presiden ECB memberikan sinyal hawkish, Euro USD berpotensi menguat karena para investor melihat peluang imbal hasil yang lebih tinggi di kawasan Eropa. Sebaliknya, kalau komentar dovish dapat memicu tekanan jual pada euro. Bagi trader, memahami bahasa bank sentral merupakan keterampilan penting karena arah pasar sering kali ditentukan oleh ekspektasi masa depan, bukan kondisi saat ini. Oke, untuk pertanyaan ke-7, apa yang perlu diperhatikan oleh para trader dari data PPI Amerika Serikat, Miss? Ya, selain CPI, pasar juga akan mencermati data Producer Price Index atau PPI yang akan rilis di hari Kamis malam. Nah, untuk core PPI bulanan diperkirakan turun dari 1,0% menjadi 0,5%. Sementara PPI umum diproyeksikan turun dari 1,4% menjadi 0,7%. Penurunan ini menunjukkan adanya kemungkinan tekanan harga dari sisi produsen mulai mereda. Jika hasil aktual lebih rendah dari perkiraan, pasar bisa melihat peluang inflasi konsumen ikut melambat dalam beberapa bulan mendatang, sehingga USD berpotensi terkoreksi. Namun, jika PPI kembali naik di atas ekspektasi, kekhawatiran inflasi dapat muncul kembali dan mendukung penguatan USD. Data ini sering digunakan sebagai indikator awal arah inflasi di masa depan. Last question, bagaimana prospek GBP setelah rilis GDP bulanan Inggris, Miss? Nah, di hari Jumat siang, Inggris akan merilis data GDP bulanan yang sebelumnya tercatat tumbuh 0,3%. Data ini menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan ekonomi Inggris di tengah ketidakpastian global. Jika pertumbuhan ekonomi mampu melampaui angka sebelumnya, GBP berpotensi menguat karena menunjukkan aktivitas ekonomi yang masih solid. Namun, jika pertumbuhan melemah atau bahkan negatif, pasar bisa kembali meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Bank of England yang berpotensi menekan GBP. Bagi trader, data GDP penting karena mencerminkan fundamental ekonomi yang pada akhirnya akan memengaruhi kebijakan moneter dan arah mata uang dalam jangka menengah hingga panjang. Nah, itu dia untuk fundamental yang akan dirilis di minggu ini dan akan berdampak terhadap market. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat traders di luar sana untuk plan trading ke depannya. Saya Kania Dan saya Firda, pamit undur diri, sampai jumpa.